Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel di Organik. Kali ini saya ada di Desa Grubu. Ada kegiatan atau penyemprotan ke pertama dengan Bapak Kayim. Ini Bapak Kayim sudah siap untuk pencamuran. Nah, ini kalau untuk tanaman yang cukupan air hanya membutuhkan 1 gelas per tangki, yakni urea dikombinasi dengan organik Pak. Organiknya pun di Pak. Organik dicampurihin Pak, campurihin. Organik. Nah, ini 6 tutup, 9 tutup boleh Pak, karena memaksimalkan. Nah, ini 1, 2 full sampai full Pak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini karena kemarin Bapak Kayim sudah tahu metodenya atau caranya. Nah, ini tinggal pengenuan air, nanti ureanya cair sendiri Pak. Nah, ini supaya nanti para petani melihat cara-cara yang efektif dan simpel, supaya petani nanti bisa mengikuti cara Bapak Kayim, karena ini cara yang termudah dan simpel, karena sudah tidak menggendong urea yang berlebihan ke sawah, dan poska sudah tidak digunakan, TS sudah tidak digunakan. Nanti pada masa tanaman umur 20-40 penyemprotan kedua, insya Allah sudah tidak membutuhkan bahan-bahan kimia seperti penyemprotan keong, walang sangit, uler, sudah tidak membutuhkan lagi. Dan intinya bisa menekan biaya. Dan pembuktian di sini agar bisa dilihat banyak orang dan banyak petani, supaya mengikuti cara-cara yang simpel dan modern, karena bukan zamannya lagi memanggul urea yang berlebihan ke sawah. Dan ini hanya menggunakan 1 gelas per tangki. Apabila 100 upin cukup dengan 3 tangki, hanya 3 gelas untuk penyemprotan pertama. Nah, ini Bapak Kayim sudah mulai eksekusi, mulai siap, karena ini dari Semansan ya Pak. Ya, ini menuju TKP, karena ya, awas Pak, licin Pak. Nah, ini saya juga harus mengikuti karena mengambil cantel, aduh, dan ini memang di sawah seperti inilah keadaannya. Dan supaya memang kita ikut masuk ke lumpur supaya meyakinkan. Nah, ini ada kejadian kelari jatuh dari pohon kelapa. Ini tanamannya ketimpa, ya agak pada rusak. Ini untung aja pada masa umur 20, jadi masih bisa ditanjang. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mulai penyemprotan, mudah-mudahan sukses dan bisa menghadirkan bukti di daerah Grugu bersama Bapak Kayim, karena Bapak Kayim memang tokoh masyarakat yang peduli terhadap pertanian dan masyarakat, supaya masyarakat nanti mengikuti jejak Bapak Kayim, cara-cara penyemprotan atau cara yang simple, supaya nanti petani sudah tidak menggunakan kimia yang berlebihan. Ditarik lagi bisa nih Pak. Nah, panjangin. Nah, terlalu panjang Pak aja Pak. Nah, udah Pak. Nah, ini stiknya memang perlu dipanjangin supaya jangkauannya agak luas. Nah, dihitung ya Pak, berapa itu baris supaya nanti nggak kelewat. Nah, ini Bapak Kayim sedang eksekusi, saya temani karena supaya ada teman ngobrol dan juga ada teman untuk supaya caranya yang gimana yang benar. Nah, ini seperti ini
nantinya biar para petani mengikuti cara-cara yang dilakukan Bapak Qayyim supaya penyemprotannya benar dan juga bisa untuk edukasi orang banyak. Karena ini penyemprotan seperti ini menentukan, karena penyemprotan yang benar harus kita tunjukkan ke petani supaya nanti mengikuti cara yang baik dan benar. Nah, ini Pak Qayyim sudah tahu atau sudah bisa cara-cara penyemprotan yang baik. Nah, ini makanya perlu pengawalan atau pendampingan supaya nanti petani yang tidak melihat Bapak Qayyim menyemprot langsung bisa melihat di channel YouTube. Ketik saja di organik UMKM penyemprotan umur 20 hari dan umur 40 hari, nanti ada tindak lanjutannya, penyemprotan pertama dan penyemprotan kedua. Ini tanamannya cukup sehat karena memang airnya enggak terlalu berkarat. Biasanya air memang di sini sangat berkarat dan mengganggu pertumbuhan tanaman padi yang ditanam. Ini alhamdulillah dalam keadaan normal ini ya Pak. Normal ini air cukup dan juga tanamannya sudah bisa hidup lah, ngelilir lah ya Pak, udah ngelilir. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa dilihat para petani supaya mengikuti Bapak Qayyim. Tapi jangan lupa di subscribe, like, komen supaya channel ini bisa berkembang dan juga bisa mengedukasi ke petani lainnya. Terima kasih. Jangan lupa petani gunakan cara-cara yang diikuti Bapak Qayyim supaya nanti simple dan hasilnya bisa meningkat. Dan juga sudah tidak menggunakan bahan-bahan pestisida lainnya seperti penyemprotan keong dan juga penyemprotan walang sangit dan penyemprotan ular sudah tidak dibutuhkan lagi kalau sudah menggunakan pupuk di organik. Di organik sendiri diproduksi di daerah Cilacap dan ini termasuk UMKM Cilacap. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang dan bisa memakmurkan petani-petani di Cilacap dan sekitarnya. Terima kasih.